Sudah dari November Desember. Mas hari ini katanya diselenggarakan tadi siang. Ibu sendiri sudah mengetahui atau gimana? Sudah dari November Desember. Kalau saya kan tidak pernah ngomong langsung sama Indah, ya namanya Indah kan tidak pernah ngomong bicarakan sesuatu itu sudah tidak ada bisa lagi selama lebih 3 tahun. Kalaupun ngomong sekali-sekali doang, kalaupun apa-apa saya tidak pernah juga tegur. Kalau ditegur sama dia baru saya ngomong. Kalau tidak disalam sama dia saya tidak. Kalau dia datang syukur, kalau tidak datang saya sudah pasrah sama Allah. Awal ibu tahu kalau menikah dengan Ari itu kapan, Bu? Dari bulan 11 kayaknya, atau kalau tidak salah saya catat itu tanggal ya. Seingat saya itu antara bulan 11 dengan akhir bulan 11 dengan bulan 12 awal. Itu dikasih langsung oleh Indah atau gimana, Bu? Iya. Papinya. Oh, papinya. Ya, karena tadi Indah kan ceritanya pertama ditelepon dulu sama Indah. Tapi Indah mau minta tolong katanya. Kan papi Indah pernah begitu tuh Indah. Tolong apa? Nikahkan Indah tanggal 12 bulan 1 katanya. Ya. Kenapa harus dikasih tanggal begitu baru kawinnya? Kan bukan kawin kayak kawin begitu. Itu kan yang sakral. Terus harus tanya dulu tantemu, harus tanya dulu mamimu, walaupun mamimu tidak suka ya setidak-tidaknya itu jangan Indah yang semangat sekali mau kawin, sementara si laki-laki itu tidak pernah tanya ke papi, tidak pernah tanya ke kakaknya, tidak pernah tanya. Itu pertama itu. Jadi nanti dibicarakan dulu ya. Akhirnya kan berapa hari kemudian Indah datang. Terus datang itu ngomong-ngomong itu sama papinya, akhirnya suruh antar pulang. Antar Indah pulang. Barangkali menurut Indah itu papinya awalnya itu antar Indah pulang. Ada Kak Ari di sana katanya. Di mana? Di KFC. Kebetulan si kecil kan suka makan itu. Akhirnya ketemulah di KFC. Jadi itu yang bikin saya harga diri papinya itu kayak diinjak-injak sama orang ini. Papinya yang keluar ke sana, yang datangi si keriting ini, saking bagusnya itu, saking mulianya si keritingnya ini. Papinya yang datang ke sana, disitulah si keriting itu minta izin mau kawin katanya. Jadi papinya bilang saya tidak bisa sendiri karena ada yang melahirkan, ada tantenya, ada saudaranya, kita runding dulu gitu. Akhirnya begitu omongan papinya ke saya. Jadi saya bilang karena memang itu saya sudah, ya sudahlah, anak 7 hilang 1 enggak apa-apa. Saya sudah pasrah karena selama berbulan-bulan bertahun-tahun kan lebih 3 tahun ini sayangku semua. Sudahlah saya pasrah. Saudara-saudara, tante-tante, termasuk anakku, anggaplah Indah itu bukan anaknya mami katanya. Daripada mami menangis terus, mulai dari ketemu sama orang ini, keluarga kita berantakan semua, termasuk Sinta itu. Mami hilangkan itu di pikirannya mami, itu Indah itu bukan anaknya mami itu. Tapi ya namanya saya itu berusaha itu mulai dari nol. Itu Indah itu bukan keluarga Ari Keriting, itu bukan si Keriting itu yang kasih besar Indah. Sampai kalian datang di sini saya tidak mau terkenal deh, karena adanya masalah ini kalian datang sayangku semua. Saya sebetulnya saudara-saudaranya di sana mami berusaha tabah kalau ada wawancara atau apa, mami lebih tenang, lebih lebih kuat katanya anakku di Makassar. Terus pertanyaan tadi apa sayangku, lupa saya itu. Tapi akhirnya papinya ya dirundingkan. Jadi dia tanya saya, mami bagaimana? Bahasa saya ini ada 2 saya minta sama Indah. Saya bilang kalau dia mau ada restu dari saya. Saya bilang sama papinya sama kakaknya. 1, Indah diruqyah dulu. 2, si keriting itu sumpah di depan orang tuanya yang melahirkan, di dalam masjid, di depan orang yang kiai, ustadz di dalam masjid, kalau memang dia tidak apa-apai anak saya, tidak apa-apai keluarga saya termasuk saya. Sumpah di depan Al-Quran, sumpah di depan
orang tuanya melahirkan. Saya bilang begitu permintaan saya. Sampai sekarang tidak diiyakan sama Indah dengan si keriting itu. Dia abaikan, katanya Indah yang bilang ke saya, kakaknya juga sampaikan ke saya, mami aja. Sebetulnya itu mami harus ruqyah katanya. Mami itu terlalu banyak jinnya di kepalanya mami, katanya itu Indah. Akhirnya saya tidak marah, posisi ngomongnya Indah itu karena saya anggap itu Indah itu sudah dikasih cuci otaknya, dikasih hitam, dikasih gelap. Itulah Indah itu. Itu yang aneh sama Indah, mulai berpacaran sama orang itu. Dikasih sesat sama orang itu. Demi Allah, demi Rasul, tidak saya bohong, ini tidak saya karang-karang. Dia bilang, nggak usah puasa, nggak usah sholat katanya. Yang penting baik sama manusia. Itu liberal itu, dia yang ngajar anakku begitu tuh. Indah tidak begitu, kasihan, ya Allah. Nggak ada begitu anakku itu. Disuruh benci lagi selama lebih 3 tahun itu. Dari mana asalnya Indah dia benci ke saya? Baru 5 kali selama lebih 3 tahun ini saya tegur Indah. Itu pun lebih banyak dia benci sama saya. Saya diamin, tidak pernah saya ngobrol. Kan kupikir anakku dia sakit. Maka saya minta ruqyah sebelum nikah ini, tapi tidak dilaksanakan 2 permintaan saya. Berarti tante hari ini tidak menghadiri pernikahan yang di Kuningan itu ya? Kenapa? Berarti tante sama sekali tidak menghadiri pernikahan Indah dan Ari. Karena saya bilang sama papi, silakan, aku bilang silakan, hak kalian itu saya tidak melarang. Cuman satu, kalau papi menikahkan Indah itu sama saja papi membuang muka di situ. Karena keluarga orang itu, jangankan itu Pak RT RW, tukang sampah suruh ke sini tidak ada. Kata Indah takut di maki-maki sama saya katanya. Barangkali dilihat saya ini orang kayak setan barangkali, sampai saya maki-maki orang yang datang baik-baik. Itu bahasanya Indah katanya, takut dimaki-maki. Menurut si keriting itu, barangkali omongannya 2 orang itu takut dimaki-maki. Mamanya mau datang takut dimaki-maki, orang mau datang takut dimaki-maki sama saya katanya. Nah itu permintaan saya 2 tidak diikuti sama mereka, langsung pergi menikah itu. Dia jahat, nah, dia jahat orang itu. Dia kasih begitu, dia kasih pisahkan anakku mulai dari dulu sampai sekarang. Dia orang jahat itu. Makanya mulai dari Solo, mulai dari 2019 itu saya sakit sekali hatiku.